mungkin belum bisa mengelola uang, harus ada pengelola uangnya itu. Berarti harus pendamping. Ya pendamping itu bisa itu. Solusinya cuma itu pendamping. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama Konsis TV. Kali ini kita kembali kedatangan orang spesial karena segmen ini namanya Kita Bertanya, Komang Menjawab. Betul. Ya betul. Kita Bertanya, Komang Menjawab atau disingkat KBKM. Sabar. KBKM. Ya itu segmen kita hari ini. Nah, kenapa? Karena kita kedatangan seorang dukun yang terkenal sakti dari Bukit Tegalan. Beliau bernama Mbah Komang. Sakti sekali dengan senjatanya yang bernama icik-icik. Senjata itu mempunyai arwah atau roh di dalamnya. Yang Mbah Komang sendiri tidak mau menyebutkan apa isi di dalam senjatanya itu. Nah, langsung saja kita kedatangan 3 aktor. Yang pertama, monggo memperkenalkan diri. Kondir. Nama Kondir dari sini. Dari sini. Yang kedua, Pundra. Dari mana, Mas? Dari Konsis TV. Konsis TV. Yang ketiga ada Deki John dari John McClane. Dari John McClane. Oke. Nah, ketiga narasumber ini mempunyai ketiga penanya ini mempunyai pertanyaan seputar kehidupan. Penasaran apa saja pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu adalah Mbah Komang, dukun sakti dari Bukit Tegalan. Siapa dulu yang mau tanya? Bom pimpah atau mau nunjuk? Atau mbahnya? Tanya. Wow. harus ditanya. Ini silahkan bertanya. Apapun bebas, nanti pasti akan dijawab dan dicarikan solusi oleh Mbah Dukun ini. Ini kesempatan langka karena kalau Mbah Dukun ini sedang beroperasi di jam kerjanya itu biayanya sangat mahal. Artis-artis pasti datang ke Ini Mbah gratis. Dukun. Ini gratis untuk free tak semua. Monggo silahkan bertanya. Gini Mbak, ini itu susah nyari duit karena situasinya kayak gini. Saya tuh sering dikejar sama yang ngejar itu Mbak. Saya diuber-uber Mbak. Gimana caranya solusinya itu Mbak? Biar tidak dikejar dan dia lupa kalau saya mempunyai Hutang. Oh, gitu Mbak. Simpel saya Mbak. Kejar debt collector atau Iya itulah semacam itu. spesifik biar nanti Mbah Komang bisa menjawab. Kejar Baik. debt itu. Caranya gimana kalau kejar Itu debt saya collector sudah minum jamu di itu. masa pandemi ini? Dia masih ingat kalau saya punya utang. Jangan pulang dulu. Pasti orangnya tahu rumah kamu. Iya itu Mbak. Kok tahu Mbak? Kok tahu ya? Biasa itu. Oh biasa. Itu memang sering kayak gitu ya Mbak? Iya. Kamu ganti baju dulu pakai yang buat pengemis itu kan kemana samping cari uang. Oh, Nah, itu bisa itu. nyari sampingan ya Mbak? Bisa sampingan deh. Jangan pulang dulu kan enggak usah mandi. Bajunya disobek-sobek. Cari uang di pasar-pasar itu malah lebih banyak loh daripada orang-orang yang bekerja itu. Hasilnya bisa lebih banyak itu dari orang kerja. Solusi yang luar biasa. Super. Dari Ya. Mbah Komang, jika Anda Itu bukti itu. punya hutang dan dikejar oleh debt collector, jangan pulang dulu. Jadilah Ganti pengemis. baju, jadilah pengemis. Super sekali. Saya nggak kepikiran. Saya Ya. kok ini simple ya, tapi Simple. kita nggak nyandak. Iya. Ini karena pengetahuan beliau yang sudah sangat luas melalang buana. Kalau tidak salah dia adalah keturunan salah satu penerus gitu. Mbah. Kalau salah tidak. Kalau salah tidak ya. Iya. Ya, karena kehebatan beliau memang sudah teruji secara klinis. Yang kedua siapa Mbah yang boleh bertanya? Sini dulu. Oke. Ada Mas Deki John, silahkan bertanya apapun. Saya kan pemain bola, Mbak. Posisi saya kiper. Nah, kebetulan saya tuh sering kebobolan, Mbak. Kalau saya nyari dukun pakai telur tak kasih di pinggir gawang tuh boleh atau enggak, Mbak? Biar enggak kebobolan. Biar nggak kebobolan. Gawangnya diputer, Pak. Bisa itu. Diputer gimana, Mbak? Jaringnya di depan, gawangnya di depan ke sana, itu bisa itu. Nggak mungkin kebobolan ini kena jaring.
Ya, Solusi yang bagus, tapi mungkin masih netizen bertanya-tanya. Iya, saya masih kurang srek tuh, Mbah. Solusi lain apa, Mbah? solusi lain apa ya? Dikasih plastik. Karena gini, kalau jaringnya dibalik di depan, nah itu mainnya gimana? Nah, itu loh, Lapangannya Mbah. Mau ngasih solusi itu yang gimana itu loh, Mbah? Dikasih pagar gaib aja itu. pagar Oh, nah, ini Bisa. Terus tujuan saya. Nah, gimana Mbah? Saya bisa minta pagar gaibnya enggak? Saya harus puasa atau gimana? Saya ngikut. puasa setiap Iya. Senin sama Kamis, Senin sama Kamis. makannya cuma air putih. makan cuma air mata. Maaf mbak, tapi ini Oh iya, kebalik. Oh iya, makanya nasi putih sama minumnya air putih. Wah, salah saya. Kalau sering makan air putih, makan nasi putih sama minum air putih bisa lihat hantu. Itu apakah benar, Mbak? Nggak tahu ya, saya belum mengalami ya. Oh, Saya dukun tapi tidak pernah puasa itu. Ya, Hebat kan? Iya. Dia tidak pernah puasa, beliau tidak pernah puasa tapi punya kesaktian yang sangat hebat sekali. oke, Apalagi saya kalau puasa. ya oke, mungkin udah cukup, saya udah puas dengan Puas dengan Mbak. jawaban. Iya. Iya, jadi ada solusi untuk teman-teman yang mungkin berusaha jadi kiper. Kalau mau tidak kebobolan, yang pertama jaringnya dibalik ya, Mbak. Iya. Kalau masih belum puas dikasih plastik. Terus Plastik. kalau memang Kan nggak belum kelihatan puas, tuh. dikasih tembok gaib. Nah, mau pesen Pagar tembok gaib atau tembok gaib, Mbak? pagar gaib. Pagar gaib Oh aja. ya, maaf, pagar gaib. Dan kalau kalian semua mau pesen pagar gaib bisa langsung DM ke Instagram Mbah Komang. Apa nama Instagramnya? Kemang 388. Komang 388. Oke, sip. Puas? Sementara puas, Mbak. Sementara puas. Tepuk tangan untuk jawaban Mbah Komang. Langsung atau mau apa ritual apa? Itu ada makanan, review dulu makanan aja. Mau review makanan? Iya. Oke. Biar ya, enggak jadi pusing teman-teman namanya. di sini ada apa ini Mbah namanya, Mbah? Apa ya namanya? Itu martabak kotak katanya. Martabak kotak ya, karena bentuknya kotak ini ada martabak kotak disiapkan langsung oleh Mbah Komang. Ya. Masak sendiri ya. Nah, Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Dukun bisa masak baru ini. Hebat sekali. kemudian kita dikasih ini. Air apa ini? Nah, ini. Ini air ramuan ini, Ramuan terbuat dari terbuat dari daun kelor, kelor. Oke. terus sama jeruk nipis, jeruk nipis, terus apa? Kasih cabe. cabai. Nanti perutnya bisa sakit. Kenapa buat ramuan kok bikin sakit orang? Katanya dukun buat nyakiti orang gitu. Dukun buat nyakiti orang ada nggak terjadi? Iya, dukun hitam berarti. Mbah boleh dimakan nggak, Mbah? boleh itu. Oh boleh Mbak, bener. Boleh. Saya minta satu Itu ya, Mbak. tamu ya Mbak? Silakan direview dulu. Waduh, saya belum tahu martabak dari mana. Saya takut salah. Oke, kita makan. Enak itu. Enak. Iya. Mbah nggak mau. Tak cabai. Mbahnya juga dong. Mau. Mau yang murah men. Saya lagi belum nyoba malah. Masa lagi belum nyoba. Ya silakan makan dulu. Ini kok MC-nya enggak? Anjingnya ya ambil sendiri yang hijau itu. Lombok Mbak, pun makan lombok tok. Saya enggak apa-apa. Saya lihat Enak loh ini. ini. Enak loh. Ya. Kalau boleh tahu martabak ini terbuat dari apa? Ini kan tadi ramuannya sudah terbuat dari itu tadi. Kalau martabaknya terbuat dari apa ini? Ini hijau itu apa Mbak? Hijau ini daun bawang ini. Oh daun bawang. Terus ini yang bisa Ini. membentuk adonan ini apa? Tepung sama telur. Pernah jualan Mbak? Dulu waktu kecil. Seberapa segini? Ke ini. Dihabiskan dulu Mbak. Nanti bisa menjawab lagi pertanyaan dari penanya yang terakhir. Tunggu ya teman-teman. Ya, harus dihabiskan, tidak boleh Harus sisa. dihabiskan. Tidak boleh sisa. Ditelan dulu Mbak. Tisu, Mbah. Enggak ada tisu toh, Mbah? Ini maaf ini copot nih. Selain dukun yang menyakiti orang, dukun yang merusak barang, saudara-saudara. Diminum dulu. Enggak, Mbah. Pada nggak berani Mbak. Sakit perut mbak. Nanti sakit perut kita nggak berani Mbak. Sudah siap Mbak? Dah. Oke.
Pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir atau nanti masih boleh nanya lagi atau ini yang terakhir? Ya terserah masih. Oh, apa? Terserah masih. Terserah masih. Oke, siap. Siap. Monggo penanya selanjutnya. Saya mau bertanya, Mbah. Ini hampir sama pertanyaannya Mas Kondir tadi. Hampir sama dengan pertanyaannya Mas Kondir tadi. Saya ini Mbah, dari dulu itu udah kerja keras. Saya pernah jadi apa-apa, jadi kuli, jadi loper koran, jadi tukang sablon, semuanya saya ayai. Itu biar sukses, biar punya uang, Mbah. Tapi kenapa kalau setiap saya bisnis itu kenapa saya gagal terus, Mbah? Solusinya gimana, Mbah? Apa saya harus puasa juga atau bertapa atau mandi bunga, gimana? Kalau Mbahnya tahu bisa kasih saran ke saya, Mbah. Wah, ini pertanyaan yang bagus dari Saudara Pondra. Susah soalnya, Mbah. Bisnis gagal terus. Susah, apalagi keadaan sekarang, dan minta solusi kepada Mbah Komang. Monggo dijawab Mbah Komang. Jadi YouTuber aja Mas. Bisa ngobrol ngawur bisa dapat uang. Mbah Yang Dukun sekarang. pernah jadi YouTuber? Belum. Tapi itu saya juga udah hampir mencoba, Mbah. Tapi juga belum sukses. Solusi lainnya selain jadi YouTuber apa, Mbah? Biar jadi apapun itu bisa jadi gitu loh, Mbah. Oh ya, sebentar saya pikir dulu. Apa harus mistis apa gimana? Saya pikir dulu ya. Ya, kita beri kesempatan Mbah Dukun Komang untuk berpikir dulu. Jadi petani aja belum coba. Petani belum coba ya. Oh, petani belum coba. Soalnya saya nggak punya sawah, Mbah. Apa Mbahnya mau ngasih sawah atau gimana? Wah nggak punya saya juga. Oh ya. Mungkin belum bisa mengelola uang, harus ada pengelola uangnya itu. Oh, Berarti berarti harus pendamping. Ya pendamping itu bisa itu. Solusinya cuma itu pendamping. Oh ya, ya udah besok saya mau cari pendamping dulu ya, Mbah. Ya biar bisa mengelola uang. Nah, Terima kasih. Mbah bisa ada jampi-jampi buat pendamping. Ya kan, Mbah Dukun sudah ngasih solusi cari pendamping dulu. Nah, ada trik, tips atau Nah. solusi untuk mencari pendamping? Ini mungkin pertanyaan untuk semua teman. Triknya ya. Wah saya belum belajar itu Mas. Bukan dukun spesialis cinta ya? Ya bukan. Bukan nyakiti orang juga. Kita belum belajar. Punya kesobek pas pelajaran itu. Mbah Dukun udah punya pasangan? Ya belum. Ya wajar. Ya dukun biasa. Mbah, sebentar. Ya. Katanya suruh ngasih solusi, suruh ngasih pasangan. Tapi Mbahnya kok belum? Ya biar kamu coba, kalau berhasil saya coba lagi gitu. Coba saya. Kalau kamu bisa beritahu caranya biar saya gitu. Oh, seperti itu. Jadi Mbah Dukun ini tolong dicarikan pasangan. Karena Mbah Dukun Buat satu lagi. itu aneh toh. Bentar, ini kayaknya ada yang mengganggu. Apa topinya juga ada yang merasuki? Ada isinya Ada isinya topinya ini. Ini topinya kekecilan ini Mas. Oh, topinya kecil-kecilan. Kepalanya besar ini. Kalau boleh tahu topinya itu dapat dari mana? Waktu bertempur dengan siapa atau rebutan harta dengan siapa? Kok bisa dapat topi sebagus itu, seunik itu? Ini saya pas waktu mancing itu. Waktu mancing. Ya mancing kok di dekat pohon bambu itu ada kayak coklat-coklat apa itu, terus saya dekati, ternyata ini topi. Dapatnya di mancing. Mungkin orang mancing ketinggalan itu. Dapat topi dari mancing. Ya. Dukun kok mancing ya. Lah Anda ragu dengan profesi Anda. Gimana? Buat hiburan buat ada pasien itu saya cari mancing buat hiburan aja. Oh, berarti di sela-sela banyak pasien terus cari kesibukan atau cari hal lain dengan mancing. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya Mbah, karena Mbah Dukun sudah sangat lama berkecimpung di dunia perdukunan. Adakah pasien yang paling unik di membawa masalah yang paling nyeleneh atau masalah yang paling berat dan Mbah Dukun kasih solusi apa? Adakah pernah? Jadi ada pasien yang datang terus Mbah gini. Wah, itu ternyata solusinya berat atau unik atau pengalaman jadi dukun yang pernah Anda alami. Pasien sebentar saya pikir saya agak lupa ini. Oh, saking banyaknya. Iya. Pasien. Pasien tahu nggak Mbah artinya pasien? Orang sakit itu. Ya, itu ada orang yang punya masalah atau orang sakit yang datang ingin sembuh atau ingin solusinya bebas.
Bentar. Saya lupa. Ya karena Mbah Dukun Komang ini sudah lanjut usia, jadi memang agak lupa. Tapi tidak apa-apa, kita maklumi. Mau menjawab lagi atau sudah? Saya mau tanya lagi. Wah, ada pertanyaan lagi dari Bung Pundra. Dulu konon katanya saya sudah mendengar artikel Mbah Komang ini. Dulu saat belajar menjadi dukun itu sebelumnya Anda pernah ketipu sulap ya? Oh iya, Pernah. benar ada artikel seperti itu. Makanya saya pernah lihat di internet itu. Saya malu itu. Jangan. Bahaya. Ada videonya. Ada Mbah? Ada di internet ada itu. Oh, dilihat sekarang boleh? Boleh. Oke. Oke, kita lihat video Mbah Dukun ketipu sulap. Ya malu ya bagus. Kenapa malu, Mbak? Saya bisa ketipu, dukun bisa ketipu itu. Dukun bisa ketipu, kok bisa Mbah? Apa mungkin waktu itu belum sakti? Iya. Atau itu ujian mau jadi dukun. Belum belajar banyak, baru awal-awal jadi. Baru semester pertama kuliah perdukunan jadi bisa ketipu seperti itu. Ya tidak apa-apa. Kami berdoa panjang umur untuk Mbah Komang, sukses selalu dalam dunia perdukunannya. Semakin banyak pasien yang datang, semakin banyak orang yang mengeluh, dan dicarikan solusi yang terbaik dari Mbah Komang. Ya. Dukun dari Bukit Tegalan terbukti. Remuk. Ya, sekian teman-teman untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga yang di luar sana mempunyai keluh kesah yang sama. Silahkan langsung hubungi Mbah Dukun Komang ini, atau bisa tuliskan di kolom komentar, karena nanti Mbah Komang juga akan membantu menjawab melalui Konsis TV. Saya Yordan. Saya Deki John. Mbah Komang Pundra. Kondir. Pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Konsis TV agar semakin maju dan Mbah Komang ramai dapat pasien. Bye bye, Konsis TV.